Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Prayogi Solihul dari SI4204 ini akan saya menjelaskan tentang modul 9 modeling object state menggunakan state machine diagram. Ya, tujuannya yaitu setelah menyelesaikan modul ini Anda harus dapat model 1 model object state, 2 menjelaskan elemen-elemen penting dari diagram OML state machine. Nah, ini untuk peta prosesnya. Selanjutnya memperkenalkan keadaan objek. State adalah mode atau kondisi dari makhluk. Ada dua cara pikir mengenai keadaan objek. Yang pertama, keadaan objek adalah kumpulan nilai atribut untuk objek tertentu. Yang kedua, keadaan suatu objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Modul ini memandang definisi kedua. Nah, mengidentifikasi elemen-elemen keadaan mesin diagram. Untuk diagramnya yaitu ini dia. Dan ini adalah keadaan transisi. Kondisi transisi mewakili perubahan kondisi pada runtime. Nah, untuk diagramnya ini. Next, struktur internal node negara, state node atau state node-nya. State node mewakili keadaan objek tunggal saat runtime. Ini untuk gambarnya. Acara entry menentukan tindakan saat masuk ke negara bagian atau state bagian. Yang kedua, cara event keluar menentukan tindakan saat keluar dari state. Nah, yang ketiga itu event melakukan menentukan tindakan yang sedang berlangsung. Nah, yang terakhir dapat menentukan peristiwa tertentu dengan tindakan yang sesuai. Nah, untuk diagram mesin HVAC lengkapnya yang ini. Nextnya membuat diagram mesin negara untuk objek kompleks. Yang pertama, gambarlah keadaan awal dan akhir untuk objek. Yang kedua, menggambar keadaan stabil objek. Tiga, tentukan peristiwa yang memicu transisi antara kondisi objek. Tentukan tindakan transisi kalau ada. Yang terakhir, tentukan tindakan dalam keadaan jika ada. Nah, langkah pertama itu memulai dengan status awal dan akhir. Yang kedua, tentukan status objek stabil. Yang ketiga, tentukan pemesanan partial status. Yang keempat, tentukan kejadian transisi dan actions-nya. Yang kelima, tentukan action dengan sebuah state-nya. Nah, ini untuk setelah event trigger-nya. Peristiwa yang harus terjadi setelah periode waktu yang ditujukan dengan menggunakan acara setelah pemicu. Untuk menyalakan transisi setelah 10 menit, menentukan acara pada transisi seperti setelah 10 menit. Acara ini sering digunakan untuk timeout. Nah, ini untuk transisi diri, yaitu transisi mandiri adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Nah, ini untuk tikungan dalam OML. Sebuah tikungan dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Contoh berikut menunjukkan untuk urutan transisi negara, urutan peristiwa, evaluasi, penjaga, dan tindakan. Nah, ini untuk contoh yang tanpa tikungan dan dengan tikungan. Nah, ini pilihan choice. Pada OML, choice digunakan untuk mempermudah diagram dengan memecah transisi ke beberapa bagian. Demikian mengurang duplikasi dari pemicu, kejadian, penjagaan, dan aksi. Choice juga memungkinkan evaluasi dinamik dari penjagaan setelah bagian transisi sebelumnya telah dijalankan. Nah, ini untuk gambar diagramnya. Next, ini contoh choice, contoh stack menggunakan persimpangan, dan contoh tumpukan ekivalen menggunakan choice. Kesimpulan untuk modul ini yaitu sebuah objek mungkin memiliki pernyataan bahwa menetapkan kebiasaan unik untuk objek. Yang kedua, mesin bagian diagram menyediakan sebuah mekanisme untuk memodelkan sebuah bagian dan transisi dari sebuah objek. Oke, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.